yang kita dapatkan, yaitu malam ini kita akan mengangkat seputar hadis yang pernah kita dengarkan, khususnya kita umat muslim, tentang wanita kurang agama dan akalnya. Nah, bagaimana penjelasan tentang hadis wanita kurang agama dan akalnya? Kita akan sedikit mengkaji atau mempelajari tentang hadis tersebut. Kita senang dengan mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam, tapi mungkin ada yang sedikit kita harus ingin ketahui lebih jelas. Salah satunya tentang hadis ini, yang kita sering mendengar hadis yang artinya wanita kurang akal dan agamanya. Kemudian sahabat muslim, sebagian laki-laki menghina wanita dengan hadis ini. Maka kami minta penjelasan dari kita semua mengenai makna hadis ini. Nah, sahabat muslim, maksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki sahabat muslim. Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW sahabat muslim menjelaskan bahwa kurangnya akal wanita adalah dari sisi ingatannya. Dan bahwasanya persaksian wanita butuh untuk dikuatkan dengan persaksian wanita yang lain. Ini dalam rangka menguatkan persaksian tersebut karena bisa jadi ia lupa sahabat muslim, sehingga bisa membuat persaksiannya ditambah-tambahkan atau dikurangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang mengingatkannya. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Sahabat muslim, adapun kurangnya agama yaitu dikarenakan mereka dikala haid dan nifas. Mereka meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa dan tidak mengqadha sholat. Ini kekurangan dalam agama. Namun kekurangan ini tidak membuat mereka berdosa dan tercela. Namun ini pengurangan memang dari syariat. Dan justru ini merupakan bentuk kasih sayang yang Allah syariatkan terhadap mereka dan kemudahan bagi mereka, sahabat muslim. Karena jika ia puasa dalam keadaan haid dan nifas, itu bisa membahayakan. Maka di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla bagi mereka adalah mereka disyariatkan meninggalkan puasa ketika haid dan nifas, dan mengqadhanya setelah itu, sahabat muslim. Adapun sholat ketika haid, maka ketika itu ada yang menghalanginya dari taharah atau kesucian, sahabat muslim. Di antara bentuk rahmat Allah kepada wanita, ia mensyariatkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat. Demikian juga dengan nifas. Demikian juga ketika nifas maksudnya. Kemudian Allah syariatkan mereka untuk tidak perlu mengqadha. Karena mengqadha sholat tersebut sangat sulit, sahabat muslim. Karena sholat itu terus dilakukan sehari 5 kali. Dan terkadang jumlah hari haid itu banyak ya, mencapai 7 atau 8 hari atau bahkan lebih, sahabat muslim. Dan nifas terkadang mencapai 40 hari.
Maka di antara bentuk rahmat dan kebaikan Allah kepada wanita sahabat muslim, Allah gugurkan kewajiban sholat dan Allah gugurkan kewajiban mengqadanya. Maka ini tidak maksudnya berkonsekuensi bahwa wanita itu kurang akal dan kurang agama dalam segala sesuatu sahabat muslim. Rasulullah SAW bahwa kurangnya akal wanita dari sisi tidak kuatnya persaksian mereka dan kurangnya agama mereka dari sisi mereka meninggalkan sholat dan puasa dikala haid dan nifas. Dan ini tidak melazimkan mereka selalu kurang dari para lelaki dalam setiap hal, dan tidak melazimkan bahwa lelaki lebih utama dari wanita dalam semua hal. Betul, sahabat muslim, bahwa jenis laki-laki lebih utama dari jenis wanita secara umum karena banyak sebab ya sahabat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah taala melebihkan ke sebahagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dalam Quran, surat An-Nisa ayat 34. Namun terkadang wanita melebihi laki-laki dalam banyak hal ya sahabat muslim. Betapa banyak wanita yang lebih utama dari laki-laki dalam akal, agama, dan kompetensi. Namun kurangnya wanita dari laki-laki dalam akal dan agama hanya sebatas yang dijelaskan oleh Nabi SAW saja. Terkadang banyak sekali amalan-amalan yang soleh yang mereka lakukan melebihi para lelaki. Dan banyak juga para wanita yang lebih takwa dari para lelaki dan lebih tinggi kedudukannya di akhirat. Dan terkadang sebagian wanita memiliki perhatian besar dalam beberapa perkara, sehingga mereka lebih kompeten daripada para lelaki dalam banyak hal. Karena memang para wanita tersebut memberi perhatian besar dan berusaha keras di sana. Maka sahabat muslim, kita lihat terkadang ada wanita yang lebih ahli dalam bidang tarikh Islam dan dalam bidang-bidang yang lain. Ini sangat jelas, andaikan kita mau merenungkan realita para wanita di masa Nabi SAW dan setelah masa tersebut. Dari sini kita ketahui bahwa kekurangan ini tidak membuat mereka ditolak riwayatnya. Demikian juga dalam masalah persaksian sahabat muslim. Jika dikuatkan oleh persaksian wanita yang lain dan juga tidak menghalangi ia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah jika mereka istiqomah dalam beragama. Walaupun bagi mereka gugur kewajiban puasa ketika haid dan nifas, namun tetap wajib diqada. Walaupun guru bagi mereka kewajiban sholat dan gugur pula kewajiban mengqadanya. Maka ini semua tidak melazimkan mereka kurang dalam segala sesuatu dalam hal ketakwaan kepada Allah dan dalam hal penunaian urusan-urusan mereka. Demikian juga dalam hal kompetensi. Mereka tidak terhalangi untuk berkompeten dalam banyak perkara. Kekurangan tersebut adalah kekurangan yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka sahabat muslim, tidak semestinya seorang mukmin menghinakan wanita dengan mengatakan mereka kurang dalam segala perkara dan lemah dalam semua perkara agama. Kelemahan tersebut adalah kelemahan yang khusus dan kekurangan akal tersebut juga kekurangan yang khusus. Maka semestinya menjelaskan perkara ini dengan baik dan membawa perkataan Nabi SAW kepada kemungkinan yang baik dan bagus. Sahabat muslim yang masih mendengarkan atau masih pengen tahu seputar apa lagi yang bakal tersaji untuk kajian Islam yang sukses, tetap di
KIS, Kajian Islam yang Sukses.